buat kesempatannya Pak. Jadi pekerjaan pembuatan video profil desa ini bermula ketika pada tahun 2019 ada COVID-19 Pak, yang melanda dunia. Jadi di situ kami para pekerja ekonomi kreatif, khususnya yang bergerak di bidang media, produksi foto dan video itu seperti kehilangan lapangan kerja karena ada lockdown gitu. Jadi sebelumnya itu saya dan tim perusahaan yang saat ini itu CD Promised itu banyak mengerjakan proyek-proyek wedding dan pembuatan video klip lagu. Jadi karena tidak adanya lagi lapangan pekerjaan itu Pak, saya mempunyai ide untuk membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Dan saya dan tim membuat proposal yang kami susun dan sebenarnya harganya murah. Karena memang tujuannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup pada masa pandemi. Dan yang kedua itu adalah kampung halaman saya, dan sebelumnya saya memang konten kreator yang banyak mengangkat konten-konten kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo yang saya upload di sosial media saya. Dan singkatnya saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada 30 juta rupiah langsung ke kepala desanya. Saya tidak ada siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung. Dan kemudian dalam proses itu ada kepala desa yang menerima, ada yang tidak. Tapi dalam proses itu tidak langsung diterima Pak. Di tahun 2020 itu tidak semua, mungkin hanya ada 10 atau 12 desa yang menerima proposal kami itu. Dan dibuatlah perjanjian kerjasamanya lengkap dengan kontraknya yang di dalamnya sudah ada apa-apa yang akan kami kerjakan gitu. Jadi konten-konten yang kami angkat itu adalah konten kearifan lokal, sejarah desa gitu, dan potensi-potensi desa gitu. Jadi itu yang kami angkat, dan penggunaan anggaran-anggaran desa supaya masyarakat itu tahu gitu. Desa ini apa menjadi potensinya gitu. Dan kemudian kami kerjakan dengan alat yang profesional dan keahlian yang profesional Pak. Semua kami adalah profesional videografer yang mengerjakan ini. Dan kami mengerjakannya, dan kemudian setelah videonya selesai kami serahkan ke kepala desa masing-masing. Kami serahkan untuk direvisi terlebih dahulu. Karena tingkat selesai atau tidaknya sebuah pekerjaan video itu adalah kepuasan klien. Jadi kami serahkan terlebih dahulu. Jadi rata-rata di desa itu ada yang merevisi Pak. Jadi ketika mereka revisi, ini ditambahin atau ini dikurangi gitu kan Pak. Jadi kami ambil kembali terlebih dahulu gitu. Kami ambil kembali, kami melakukan syuting kembali gitu. Itu masa COVID gitu Pak. Dan pada akhirnya kami serahkan lagi, karena di surat di proposal kami itu tertera kepala desa berhak melakukan revisi selama 3 kali. Itu di proposal jelas gitu. Di perjanjian kerjasama itu jelas mereka bisa melakukan proposal. Karena pekerjaan ini pembayaran atas pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian kami menerima pembayaran sejumlah 30 juta. Persis seperti proposal, persis seperti SPJ yang saya tanda tangan Pak. Tidak ada yang berbeda. Itu langsung dipotong pajak yang dibayarkan oleh desa. Jadi kami menerima itu uang yang sudah dibayarkan pajaknya gitu Pak. Dan kemudian di tahun 2021 ada lagi desa. Mungkin karena melihat portofolio kami di tahun 2020 gitu Pak. Kami kerjakan itu masih COVID. Dan di tahun 2022 ada 2 desa. Sebenarnya 2 desa yang di tahun 2022 ini Pak. Karena di 2021 sudah kami kerjakan, tapi dananya tidak cukup. Baru tetap kami tambahin beberapa pekerjaan di 2022 agar pekerjaan ini tetap bisa direalisasikan karena sudah diambil. Dan faktanya Pak, ada desa yang sudah kami ambil videonya sudah selesai, itu tidak ada serah terimanya, bahkan maksudnya itu tidak dibayarkan karena anggarannya tidak cukup. Itu pun kami nggak pernah permasalahkan Pak. Ada desa karena memang itu menjadi risiko kami karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian Pak, setelah itu sudah mulai buka Ibu Setiati sudah bisa bekerja kembali. Kami kembali kepada pekerjaan kami karena jujur sebenarnya untuk harga 30 juta ini Pak sangat murah. Ini nggak bisa
nggak bisa contoh untuk ganti gear nggak bisa, apalagi dalam pekerjaan itu ke desa-desa di Kabupaten Karo jauh-jauh, dan kemudian Pak resiko kerjanya lebih tinggi karena ini kan hutan perladangan, bahkan ada drone kami yang jatuh kayak bisa berolak gitu Pak. Jadi sebenarnya risiko kerjanya ini lebih tinggi gitu Pak. Dan kemudian kami putuskan untuk kembali mengambil proyek-proyek welding seperti sebelum-sebelumnya, dan itu adalah pekerjaan pertama dan terakhir kami dalam bekerjasama dengan pemerintah di Provinsi desa ini. Dan di tahun 2025 tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi saksi. Awalnya menjadi saksi atas pekerjaan, atas proyek pembuatan video profil desa ini. Dan 19 November 2025 ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini Pak. Dan fakta persidangan juga membuktikan itu semua Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Dan di fakta persidangan juga Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini Pak, saya bersama tim itu turun langsung. Saya selalu ikut Pak. Saya selalu ikut dalam pekerjaan ini gitu. Jadi kepala desa menyatakan puas. Bahkan hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa menjawab, nggak tahu yang mulia. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu, saya menemukan bahwa di LHP ditemukan bahwa ada marah itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan itu diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon 900.000 yang kepada 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini. Yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hari ini terjadi, kami anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini tidak dilakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu melakukan konten-konten kearifan lokal kepada Karo. Bahkan Pak, saya uji, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki buku perjuangan Bestari. Ada pesta berjuang diadakan di Kabupaten Karo. Saya bukan sendiri Pak. Saya cinta sekali dengan tanah Karo Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya harus tetap mencintai tanah Karo. Terima kasih Pak. Ya. Tolong saya Pak. Iya Pak.
Semangat Pak. Insya Allah Pak, kita semua ini berkomitmen dan all out semua untuk memperjuangkan keadilan untuk Pak Amsal Pak. Pak Hinca bahkan secara khusus ya menyempatkan diri ke sana dan meminta kita semua ya hari ini hadir yang dari daerah khusus untuk membahas masalah ini. Oke, berikutnya Pak Hinca Panjaitan 10 menit Pak. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, juga saudara saya, sahabat saya di pegawaian yang terus memperjuangkan para pekerja kreatif. Saya ingin menambahkan saja pimpinan, saya mencoba mendampingi saudara Amsal ini, karena memang ini sangat serius dan penting untuk kita beri perhatian. Poinnya adalah kita ingin memastikan bahwa secara sadar pekerja kreatif hari ini adalah keniscayaan yang hadir untuk anak-anak muda kita. Saya membaca dengan pelan tentang tuntutan juga dakwaan yang kalau dibuat secara simpel oleh JPU-nya adalah penghargaan terhadap kreativitas anak-anak muda ini. Tadi sudah disebutkan ada 5 item. Misalnya konsep ide tidak dihargai, langsung diberi nilai 0. Editing diberi nilai 0. Mikrofon yang biasa kita pakai ini juga dinilai 0. Ini buat saya kejahatan. Ini penghinaan atas profesi anak-anak muda kita, yang justru oleh Presiden Prabowo Subianto memastikan ada menteri kita khusus, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif. Dan kita terus berjuang menjelaskan bagaimana negara mendapatkan ekonomi kreatif kita dari anak-anak muda ini. Tapi kemudian terjadi hal yang menurut kita memang saatnya kita ingin memberikan masukan dan pandangan kita. Oleh karena itu, seandainya ini kita biarkan pimpinan, saya khawatir semuanya nanti ekonomi kreatif kita nggak dihargai lagi. Anak-anak muda ini menjadi kehilangan masa depannya, apalagi sangat mulia untuk memajukan desanya. Tanah Karo Simalem, tanah Karo yang dia cintai, yang kami cintai semua, untuk maju lewat media ini. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk siang hari ini atau pagi ini, saya ingin meminta sahabat-sahabat saya semua yang ada di Komisi 3. Saya tidak bisa hadir di sana pimpinan, tetap saya izin pimpinan, saya dampingi untuk menyampaikan bahwa memberi nilai 0 terhadap kreativitas anak-anak muda ini, bagi saya harus kita luruskan. Kita ingin minta Kajari Karo dan JPU-nya serta para pihak penegak hukum di Kajari Karo untuk melakukan evaluasi agar tidak lagi mengulangi hal-hal seperti ini. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea, yang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi, apalagi merugikan keuangan negara. Ia hanya ingin memajukan kampungnya. Jadi ini ironis sekali. Kalau kita hitung tadi cuma 5,9 juta dalam satu desa, kecil sekali, dan jaksa minta itu 0, dan itu karena dirujuk kepada Inspektorat Karo. Ini saya kira kesalahan, kekeliruan yang fatal untuk kita luruskan. Nanti lama-lama kalau ada yang kerjaan seperti itu, ya sudah, kerjakan saja. Nanti dikatakan nilainya 0. Kalau di Medan disebut ini 2M ini, nama M. 2M itu artinya makasih mas gitu. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan anak-anak muda di Indonesia menjadi tidak punya masa depan lagi. Oleh karena itu pimpinan, saya akhiri, saya ingin meminta kepada kita semua dan kepada pekerja kreator seluruh Indonesia melalui saudara Sitepu, saudara Amsal Kristi Sitepu ini, cukuplah dia. Dia hari ini telah memasuki hari 130 hari ditahan di sini, berarti kehilangan kreativitasnya 130 hari. Berarti negara kehilangan masa depan anak-anak mudanya 130 hari. Ini bukan tujuan kita menegakkan hukum. Kuhab kita enggak seperti itu. Kuhab kita ingin memastikan keadilan itu
benar-benar substantif. Dan karena itu, saya ingin menutup ini dengan satu pernyataan sederhana pimpinan, yang saya tujukan pada siapapun yang menyusun penilaian itu. Kalau memang editing bernilai 0, kalau memang dubbing tidak perlu dibayar, kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa, kerjakan sendiri auditor, tidak usah lagi untuk anak-anak muda. Bapak-bapak jaksa yang terhormat tentu bisa aja kerjakan itu. Toh nilainya 0, artinya tidak ada ilmu khusus yang perlu dipelajari, tidak ada keahlian yang perlu diasah bertahun-tahun, tidak ada perangkat lunak yang perlu dibeli. Tinggal duduk, buka laptop dan jadilah sebuah video profesional yang layak tayang. Jika sudah selesai, nanti saya akan membayarnya dengan 2M. Makasih mas, itu saja. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira ini peradilan sesat. Dan karena itu saya mohon dari fraksi Partai Demokrat lewat Komisi 3 pimpinan untuk menyatakan sikap atas persidangan ini, agar keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan, baik adanya tanpa bermaksud sedikit pun mengintervensi keputusan majelis hakim yang terhormat, tetapi sebagai wakil rakyat kita sampaikan ada yang kurang pas dalam persidangan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya boleh tambahkan Pak, ada yang ingin saya tambahkan satu hal. Silakan. Ini saya pikir saya harus sampaikan pimpinan. Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies coklat. Dengan pesan, dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Saya bilang tidak pimpinan, nggak cukup, nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia. Karena nggak akan biarkan, nggak ada lagi amsal-amsal lain yang dikriminalisasi pimpinan. Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir pimpinan. Saya harus sampaikan ini adalah suara dari kami semua anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walaupun dapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan. Walaupun saya tahu banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau lawan kau akan dibenam. Tapi saya bilang saya tidak takut, karena saya tidak salah. Saya bangga dengan pekerjaan saya, seorang videografer, seorang pekerja ekonomi kreatif. Itu juga saya angkat dalam pledoi saya tentang pemberian intimidasi lewat brownies coklat itu. Saya pikir hukum di negara ini harus ditegakkan, khususnya untuk kami para pekerja ekonomi kreatif. Itu saja pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih.